Halo, selamat sore pemirsa. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Suara Parlemen Petang, edisi Jumat 10 Juli 2020 bersama saya Dedi Ramadan. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan kami sajikan kepada Anda pada hari ini. Dan adapun tema kita pada hari ini, kita akan membahas rangkuman tajuk selama sepekan yang sudah pernah dibahas dalam edisi Suara Parlemen Pagi. Dan sebelum kita membahas rangkuman apa saja menjadi tajuk Suara Parlemen Pagi selama sepekan ini, kita akan menyaksikan dulu apa saja yang menjadi headline media online yang terbit pada hari ini, pemirsa. Kita awali headline media online yang pertama dari Republika.com. Di sini panic buying kembali terjadi di Melbourne. Keputusan otoritas Victoria Australia untuk kembali memberlakukan lockdown di Melbourne dan wilayah sekitarnya telah menimbulkan panic buying. Seluruh supermarket kini menerapkan sistem pembelian barang secara terbatas kepada semua orang. Seperti lockdown yang pernah diterapkan sebelumnya, banyak orang merasa panik dan ingin berbelanja besar-besaran untuk mempersiapkan kebutuhan mereka selama di rumah. Panic buying pernah terjadi sebelumnya di negara itu yang membuat seluruh supermarket di Australia telah bersiap menerapkan pembatasan pembelian untuk produk-produk tertentu. Otoritas Victoria pertama kali mengumumkan rencana pemberlakuan lockdown tahap ketiga pada Selasa 7 Juli 2020 lalu, menyusul jumlah kasus infeksi COVID-19 yang kian meningkat. Dan di harian media online selanjutnya dari mediaindonesia.com di sini membahas kasus COVID di Amerika Serikat capai 3 juta. Jumlah kasus positif COVID-19 di Amerika Serikat kemarin bertambah menjadi 3 juta kasus. Di sisi lain, Presiden Donald Trump mendorong sekolah-sekolah untuk kembali dibuka meski pandemi terus berjangkit terutama di selatan negara tersebut. Amerika Serikat tetap menjadi negara terparah di dunia dalam pandemi COVID-19 dengan lebih dari 132.000 korban meninggal. Di urutan kedua ialah Brazil dengan 67.000 korban meninggal dan hampir 7 juta kasus. Dan di harian media online selanjutnya dari okezone.com di sini membahas tingginya kasus positif corona, peringatan agar pemerintah lebih serius. Epidemiolog dari Universitas Airlangga atau Unair Laura Navika Yamani mewanti-wanti pemerintah agar lebih serius dalam menangani penyebaran virus corona. Dan hal itu dikarenakan lonjakan kasus corona yang sudah menembus angka 2.657 pada Kamis 9 Juli 2020 kemarin. Laura meminta pemerintah melakukan intervensi yang lebih serius untuk mengendalikan kasus ini. Jika tidak, menurutnya sangat besar kemungkinan akan terjadi kondisi yang lebih buruk dibandingkan saat ini. Laura menambahkan salah satu faktor tingginya lonjakan kasus corona dalam beberapa waktu belakangan ini karena adanya pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemirsa, demikian tadi headline media online yang baru kami sampaikan kepada Anda. Nanti kami akan kembali lagi terkait dengan rangkuman tajuk sepekan yang pertama dari edisi Senin 6 Juli 2020 dengan tema evaluasi kenormalan baru. Sesaat lagi, pemirsa. Evaluasi kenormalan baru. Penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di Indonesia ditandai dengan penambahan kasus lebih dari 1.000 per hari. Hingga pada 2 Juli 2020 tercatat rekor penambahan kasus baru mencapai 1.624 orang dalam sehari. Dan sampai saat ini kurva jumlah kasus positif corona belum juga turun. Tingginya kasus ini disebabkan berkurangnya kesadaran masyarakat atas bahaya corona dan mengendurnya kedisiplinan masyarakat. Hal ini bisa kita lihat pada kehidupan masyarakat kita yang masih suka berkerumun, tidak menggunakan masker saat keluar rumah, serta rendahnya kesadaran untuk rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Untuk itu DPR meminta pemerintah bersama pemerintah daerah dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terus mengingatkan masyarakat dan TNI Polri mengawasi masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari.
Pemda mengevaluasi pelaksanaan PSBB serta penerapan era kenormalan baru untuk mencari penyebab masih tingginya jumlah kasus corona. Dan penting untuk mempertimbangkan penerapan kembali PSBB. Sedangkan bagi daerah yang sudah menerapkan era kenormalan baru, jika kasus di daerah tersebut kembali meningkat dengan signifikan, harus segera dievaluasi. Kementerian Kesehatan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan Pemda harus terus mengupayakan penelusuran jejak dan semakin agresif dalam melakukan uji spesimen kepada masyarakat sesuai dengan target yang disampaikan Presiden sebanyak 20.000 sampel per hari, serta mengoptimalkan peran dan fungsi seluruh laboratorium yang ada untuk pengujian spesimen corona, sehingga diharapkan semakin banyak kasus yang tertangani, maka dapat segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kemenkes untuk memasifkan sosialisasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media cyber, siaran, maupun online mengenai bahaya virus corona, gejala-gejala orang yang terjangkit, serta upaya agar tidak tertular virus, agar masyarakat sadar dan memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut mencegah penyebaran COVID-19. Kementerian Perindustrian bersama Pemda harus berani mendesak perusahaan pabrik-pabrik, perkantoran, dan instansi pemerintah untuk mengatur jam kerja bagi karyawannya guna mengurangi potensi penularan COVID-19 di pabrik, kantor, fasilitas umum, dan angkutan umum. DPR mengimbau kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dengan pemerintah dan berperan aktif dalam mengatasi penyebaran COVID-19, yaitu melalui sikap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dimanapun berada, sebagai upaya terhindar dari paparan virus dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setiap harinya, terutama setelah pemerintah memutuskan mengeluarkan kebijakan new normal atau kenormalan baru bagi penduduk Indonesia. Hingga saat ini, kurva jumlah kasus positif COVID-19 di dalam negeri pun belum juga turun. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat atas bahaya COVID-19 dan mengendurnya kedisiplinan masyarakat. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Nadlifa meminta pemerintah agar mengevaluasi kembali penerapan new normal di Indonesia. Menurutnya, jika semua pihak tidak disiplin menaati protokol kesehatan COVID-19, hal tersebut bisa menyebabkan gelombang kedua. Nadlifa menambahkan saat ini masyarakat sudah cenderung tidak lagi melakukan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat dan cenderung hanya melakukan formalitas seperti mengecek suhu tubuh dan memakai masker. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Dr. Hermawan Saputra menilai pemerintah belum bisa melaksanakan new normal di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, new normal belum bisa diberlakukan jika berkaca pada kasus COVID-19 yang bertambah di atas 1.000 dalam sepekan terakhir. Hermawan memprediksi pada pertengahan Juli akan ada kenaikan kasus yang sangat signifikan imbas dari dibukanya mal dan beberapa pusat keramaian lainnya pada 15 Juni lalu. Ia juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan PSBB dan telah membuka berbagai sektor kehidupan. Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan new normal ini. Di lain hal, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah harus terus mengupayakan penelusuran jejak dan semakin agresif dalam melakukan uji spesimen kepada masyarakat. Hal itu dilakukan sesuai dengan target yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana harus ada 20.000 sampel per hari, serta optimalisasi peran serta fungsi seluruh laboratorium yang ada di Indonesia. Selain itu, DPR RI mengimbau kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dengan pemerintah dan berperan aktif dalam mengatasi penyebaran COVID-19, yaitu dengan melalui sikap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun sebagai upaya terhindar dari paparan virus dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemirsa, di edisi tajuk selanjutnya di Selasa 10 Juli 2020 kita akan membahas ladang ilalang bisnis rapid test. Dan sebelum kita membahasnya, mari kita saksikan dulu.
Ladang ilalang bisnis rapid test. Persyaratan perjalanan dengan melampirkan dokumen kesehatan ketika masyarakat harus menggunakan transportasi sangat disayangkan beralih menjadi ladang bisnis kesehatan. DPR melihat sejumlah indikasi hasil pemeriksaan COVID-19 sudah menjadi komoditas bisnis. Di antaranya yakni munculnya drive-thru rapid test hingga tarif promo yang terlihat di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan sejumlah maskapai menggeber promo untuk memfasilitasi penumpang yang hendak terbang. Di antaranya dari Citylink, anak usaha Garuda tersebut menggratiskan rapid test bagi penumpangnya dalam jumlah tertentu, yakni 500 penumpang. Tak hanya itu, Lion Air Group juga mengenakan tarif senilai Rp95.000 untuk sekali rapid test. Wajar jika masyarakat menentang diadakannya dokumen kesehatan karena hanya Indonesia yang memberlakukan persyaratan tersebut. Padahal negara-negara lain tidak melakukannya. Di negara lain, untuk para pelawat domestik berlaku penekanan pada protokol standar kesehatan. Di antaranya menggunakan masker, jaga jarak, pengukuran suhu tubuh. Dan di negara lain, rapid test maupun PCR hanya untuk orang yang menunjukkan gejala. Persediaan alat tes diutamakan untuk mereka, tidak untuk dibisniskan seperti yang terjadi di tanah air. Saat ini, calon penumpang pesawat terbang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta bisa menjalani rapid test di kawasan bandara, tepatnya di Suwarna Business Park, dan tersedia drive-thru rapid test COVID-19 yang digelar oleh Laboratorium Klinik Berlian yang didukung oleh Rilitech. Ini sebagai syarat untuk perjalanan harus melampirkan dokumen kesehatan ketika masyarakat menggunakan transportasi. Namun sayangnya hal ini beralih menjadi ladang bisnis kesehatan. DPR ini sendiri melihat sejumlah indikasi hasil pemeriksaan COVID-19 sudah menjadi komoditas bisnis. Di antaranya yakni munculnya drive-thru rapid test hingga tarif promo yang terlihat di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Pengamat penerbangan yang juga anggota Ombudsman Alvin Ali mengatakan bahwa indikasi rapid test sudah dijadikan ladang bisnis dengan munculnya drive-thru rapid test seperti tarif promo yang terlihat di kawasan Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Alvin mengatakan rapid test sebenarnya merupakan bagian dari strategi pencegahan pemutusan mata rantai COVID-19. Walaupun hasil rapid test tersebut tidak dapat menunjukkan seseorang terinfeksi atau tidak terinfeksi virus corona. Dari pihak pemerintah sendiri melalui Menteri Perhubungan Budi Karya sudah melakukan koordinasi pada Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan dan mahalnya rapid test ini. Menhub meminta diberikan subsidi dan juga Budi Karya Sumadi juga sudah mengirimkan surat kepada semua operator agar bisa menetapkan partner yang melakukan tes COVID-19 sebab biaya rapid test berbeda-beda harganya. Di sisi lain menyikapi besarnya biaya rapid test, pemerintah daerah akhirnya melakukan berbagai strategi untuk penghematan seperti membuat rapid test sendiri, mendirikan lab PCR hingga menghentikan impor rapid test. Pemirsa, di edisi tajuk selanjutnya di sini ada 10 Juli 2020 dengan membahas tema redenominasi rupiah dan kita akan membahasnya sesaat lagi pemirsa. Redenominasi rupiah.
Redenominasi rupiah sebaiknya jangan dilakukan ketika Indonesia sedang mengalami pemulihan ekonomi karena tujuannya untuk meningkatkan martabat rupiah yang terkesan tidak bernilai dibandingkan mata uang global. Untuk bisa berhasil, sebaiknya dilakukan secara bertahap dan hati-hati seperti yang dilakukan oleh Turki. Karena redenominasi, pelaksanaannya membutuhkan proses yang panjang. Langkah awal dari redenominasi harus disepakati dalam bentuk undang-undang. Mulai dari sosialisasi, pengenalan rupiah baru, sampai redenominasi benar-benar dilaksanakan. Prosesnya kurang lebih akan memakan waktu 4 hingga 5 tahun. Salah satu syarat suatu negara bisa melakukan redenominasi adalah inflasi yang stabil dan rendah. Target untuk bisa melakukan redenominasi dalam jangka waktu 2020 hingga 2024 dimungkinkan bisa terjadi. Asal tahapan redenominasi dimulai dari sekarang. Paling tidak akan ada 4 tahapan. Pertama, harus dipersiapkan undang-undang redenominasi. Penyelesaian undang-undang paling tidak memakan waktu 1 tahun. Setelah undang-undang redenominasi terbentuk, Indonesia perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pasalnya, saat ini masyarakat sangat belum memahami maksud redenominasi. Sama seperti pembentukan undang-undang, sosialisasi ini juga dibutuhkan 1 tahun lamanya. Tahap selanjutnya, proses redenominasi dengan mengeluarkan mata uang rupiah baru. Namun, penerapan mata uang baru belum sepenuhnya dilakukan. Jadi, uang yang beredar di masyarakat adalah mata uang baru dan mata uang lama. Pada tahapan ini setidaknya harus berlangsung 2 hingga 3 tahun. Di tahap terakhir, rupiah lama dan rupiah baru dicabut. Kemudian diterbitkan rupiah yang sudah redenominasi. Adapun jumlah uang yang dicetak harus sesuai kebutuhan ekonomi. Pemirsa, pemerintah kembali mewacanakan redenominasi mata uang rupiah di tahun ini. Redenominasi sendiri adalah penyederhanaan nilai mata uang dengan mengurangi 3 angka 0 di belakangnya, seperti Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana redenominasi tersebut bergulir kembali ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan PMK nomor 77/PMK.01/2020 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Di dalam PMK tersebut terdapat rincian 19 rancangan undang-undang atau RUU bidang tugas Kementerian Keuangan yang akan ditindaklanjuti. Salah satunya adalah redenominasi rupiah. Dalam PMK juga disebutkan urgensi pembentukan rancangan undang-undang redenominasi rupiah sebagai kerangka regulasi Kemenkyu 2020-2024. Menurut Sri Mulyani ada 2 perhitungan dari pemerintah sendiri. Yang pertama, rancangan undang-undang redenominasi rupiah menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi dan berkurangnya risiko human error, serta efisiensi pencantuman harga barang dan jasa karena sesederhananya jumlah digit rupiahnya. Lalu yang kedua, menyederhanakan sistem transaksi dan akuntansi serta pelaporan rupiah karena tidak banyaknya jumlah digit mata uang tersebut. Rancangan undang-undang ini sendiri akan disiapkan oleh Kementerian Keuangan dengan penanggung jawab adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkyu dan adapun unit atau institusi terkait adalah Sekretariat Jenderal Kemenkyu dan BKP Kemenkyu. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI Sarmuji menilai redenominasi rupiah sebenarnya suatu hal yang bagus untuk dilakukan, namun harus membutuhkan syarat-syarat yang ketat. Salah satunya adalah kondisi ekonomi Indonesia yang harus stabil pada saat pelaksanaan.
Sarmuji menambahkan untuk 1 tahun ini sebaiknya pemerintah fokus pada pemilihan ekonomi, mengingat kondisi perekonomian Indonesia dan juga dunia tengah dilanda oleh pandemi COVID-19 hingga saat ini. Ia memperkirakan tahun depan ekonomi akan tumbuh bagus dan diperkirakan dalam jangka menengah stabil. Sarmuji menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir meski redenominasi dilakukan nilai rupiah pasca redenominasi sama dengan nilai rupiah sebelumnya. Sarmuji mengakui akan butuh waktu untuk sosialisasi maksud kami dan juga butuh waktu untuk transisi. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline media online dan juga 3 tajuk selama sepekan yang sudah kami bahas bersama dengan Anda. Dan berakhir sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dadi Ramadan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Inilah